Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Al-Mubarak Ali. Saya mahasiswa dari Unzah. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang micro teaching dan sebutan dari berbagai bab, dari bab 1 sampai bab terakhir. Bab 1 yaitu sebagai institusi tinggi dan keislaman Unzah berperan penting dalam mencetak generasi pendidik yang profesional dan maka yang dijadikan salah satunya ialah micro teaching. Yang nomor 2, micro teaching menurut Permendikbud-Ristek nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar dengan latar peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi yang terbatas. Nomor 3, meningkatkan pemahaman tentang proses pembelajaran. Micro teaching memberikan pengalaman nyata dalam mengajar. Yang kedua, melatih kemampuan mengajar secara sistematis dan terukur. Micro teaching dan memungkinkan calon guru berlatih mengajar secara terstruktur. Nomor 3, mendukung pengembangan keterampilan. Micro teaching memberikan kesempatan bagi calon guru untuk mengembangkan keterampilan mengajar secara tahap. Yang nomor 4, dalam menghadapi mahasiswa PPLK, micro teaching adalah latihan mengajar yang dilakukan dalam skala kecil dan struktur, bertujuan untuk melatih mengajar yang dilakukan dalam skala kecil dan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan keterampilan mengajar calon guru dengan mengikuti micro teaching. Mahasiswa atau calon guru dapat mempersiapkan diri secara lebih baik untuk menghadapi tantangan mengajar di sekolah saat PPLK. Yang nomor 5, karena keduanya melibatkan proses mengajar yang sebenarnya meskipun dalam skala yang berbeda, meskipun keduanya tetap merupakan praktik mengajar yang nyata. Yang bab ketiga, tentang kerangka dan struktur kurikulum merdeka. Nomor 1, kebebasan untuk guru merancang pembelajaran. Guru diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan fokus pada kompetensi dan karakter. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa, bukan hanya pengetahuannya, dan penyederhanaan dan fleksibilitas kurikulum dan implementasi, serta memberikan fleksibilitas dalam perancangan pembelajaran. Yang nomor 2, CP atau pencapaian belajar adalah kompetensi yang belajar dalam kurikulum merdeka. Juga dimaksudkan kompetensi yang diharapkan atau dikuasai peserta didik di akhir fase pembelajaran. Dan kalau TP atau tahap atau tujuan pembelajaran adalah di konteks kurikulum merdeka adalah deskripsi pencapaian kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dicapai oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. TP berfungsi untuk memastikan guru dan siswa mengetahui apa yang perlu dipelajari dan capai selama proses pembelajarannya. Dan ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pengembangan
Tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran untuk mencapai pembelajaran atau CP. Tujuannya adalah harus terukur secara relevan dan esensial serta sesuai dengan konteks pembelajarannya. Yang keempat, capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum Merdeka disusun berdasarkan fase untuk memberikan fleksibilitas pembelajaran dan penyesuaian dengan perkembangan anak, juga memudahkan guru dan satuan pendidikan dalam merencanakan pembelajaran yang lebih relevan dengan karakteristik peserta didik. Yang nomor 5, dalam kurikulum Merdeka komponen administrasi pembelajaran yang wajib disiapkan guru meliputi disiapkan modul ajar, alur tujuan pembelajaran ATP, program tahunan atau protah, dan program semester atau promes, serta modul proyek. Bab 3 yaitu tentang metode pengajaran atau active learning. Nomor 1, Think Fire Share atau TBS. Siswa diberikan waktu berpikir sendiri, kemudian berdiskusi dengan pasangan, dan terakhir membagikan ide-ide mereka dengan seluruh kelas. Di dalam metode Jigsaw Learning, siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan masing-masingnya anggota menjadi ahli dalam satuan topik tertentu. Kemudian mereka dibagi pengetahuannya dengan anggota kelompok. Pembelajaran sinergik atau synergic teaching. Siswa belajar bersama dalam kelompok kecil dan saling mendukung satu sama lainnya dalam proses belajar. Dan project based learning atau PBL. Adalah siswa bekerja dalam proyek yang melibatkan berbagai keterampilan dan pengetahuan, mendorong kolaborasi dan kreativitas. Dan problem based learning atau PBL, siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan materi pelajaran. Dan PBL itu adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek pengetahuan dan maupun keterampilan peserta didik. PCBL berfokus pada pembelajaran yang aktif dan bermakna, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi proyek. Dan nomor 3 yaitu micro-teaching, membantu mengembangkan beberapa keterampilan dasar mengajar, antara lain membuka dan menutup pembelajaran, menjelaskan materi, bertanya dan memberikan penguatan, mengadakan variasi dan mengelola kelas dan mengajar kelompok kecil atau seperorangan. Yang nomor 4, pembelajaran diferensiasi sangat mendukung berprinsip merdeka belajar. Hari ini karena pembelajaran berdiferensiasi mengutamakan kebutuhan dan karakteristik belajar siswa. Sejalan dengan prinsip merdeka belajar yang berfokus pada kemandirian dan kebebasan belajar siswa yang sesuai dengan minat dan kecepatan belajar mereka. Nomor 5 yaitu penggunaan teknologi dalam metode pembelajaran interaktif sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas hidup, berkualitas belajar, dan membuat proses belajar lebih menarik dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dan pembelajaran. Yang bab 4 yaitu tata tertib di saat micro-teaching. Yang pertama adalah sopan dan rapi. Pakaian harus terlihat sopan dan rapi, menggunakan perhatian terhadap penampilan profesional. Tidak terlalu
tidak terlalu kasual, hindari pakaian yang terlalu kasual seperti kaos dan celana pendek. Nomor 3, pakaian seragam. Beberapa institusi memiliki seragam micro-teaching yang harus digunakan seperti kemeja putih, celana dan rok hitam, dan sepatu hitam. Berhias seperlunya, mahasiswa dapat berhias seperlunya tetapi jangan berlebihan. Yang terakhir adalah bab terakhir atau penutup yang berkaitan dengan instrumen supervisi akademik. Dalam lampiran buku panduan ini berfungsi untuk membantu kepala sekolah atau supervisor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja guru dalam menjalankan tugas dan mengajar, dan proses pembelajaran ini juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan umpan balik, bimbingan dan dukungan kepada guru. Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.